Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Rama Putra. Kali ini kita akan membicarakan hal-hal yang baru hangat, yaitu pidato presiden kalau dipublisnya di tanggal 28 Juni ya oleh Sekretariat Presiden. Tapi pidato itu dari 18 Juni. Jadi ada selang 10 hari lah. Nah, saya di sini ingin coba menyampaikan opini saya lah ya, menganalisa juga tentang pidato itu. Pertama, kalau kita lihat pasti kita satu pendapat bahwasannya presiden dengan nada marah-marah gitu ya, dengan gayanya dia atau karakternya dia menyampaikan ke para menterinya. Nah, tapi nggak sedikit juga orang yang coba mengkritik tentang yang dia sampaikan. Nah, dan juga nggak sedikit juga orang yang pro tentang yang dia sampaikan, karena dalam negara demokrasi sudah biasa ada pro dan kontra. Bagi saya cukup mengapresiasi lah yang dikatakan oleh presiden itu gitu ya. Saya cukup mengapresiasi dia coba mempublikasi bagaimana sikap dia. Dan walaupun ada beberapa hal yang akhirnya menurut saya juga menyedihkan, karena opini-opini yang dia sampaikan adalah opini-opini bahwasannya dia resah, dia menganggap ini adalah krisis. Dia coba bilang kalau tidak salah dalam teks pidatonya ya, karena unik juga sih presiden kita kali ini marah-marahnya dengan ada teks gitu ya. Tapi saya nggak bicara itu orisinil atau itu artifisial, maksudnya buatan. Saya nggak masuk ke situ karena itu terlalu normatif. Tapi saya ingin ke value pidatonya gitu ya. Dia bilang kenapa pidato itu ada gitu ya, kalau tidak salah karena hasil pengamatan dia pribadi 3 bulan sebelumnya sampai 3 bulan ke depan gitu ya. Bahwasannya para menterinya masih saja mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang normal, padahal situasinya krisis. Harusnya harus ada langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang extraordinary kata dia gitu ya, kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Saya sepakat di situ sebenarnya. Saya ulang berkali-kali, saya tunggu poin per poinnya apa saja yang harusnya dikeluarkan oleh Bapak Presiden, karena publikasi formal seperti itu penting untuk edukasi ke masyarakat supaya kita mengetahui langkah-langkah negara. Nah, karena kan yang kita ketahui kebelakangan ini selalu ada perseteruan antara gubernur dengan pemerintah, perbedaan kebijakan, perbedaan statement. Nah, di sini kan kita jadi pusing, kita jadi gagap. Ada yang bilang boleh pulang kampung tapi nggak boleh mudik, ada yang akhirnya mudik dan pulang kampung itu sama, akhirnya tidak diperbolehkan oleh gubernur tapi oleh para menteri terkait tetap diperbolehkan. Nah, ini kan kacau cara berpikir kita sebagai civil society ya. Maka dari itu saya tuh menunggu bagaimana langkah-langkah strategis yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Apalagi dalam menginventarisir masalah sudah cukup baiklah presiden kita. Dia bilang menurut OECD atau Organization Economic Cooperation and Development, bahasa Indonesianya apa tuh ya? Atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomian dunia itu bisa turunnya meroket ya teman-teman, di -6 sampai -7. Dan bayangkan ketika pertumbuhan dunia tidak stabil atau di kuadran minus, dampaknya bagi kita apa sih? Yang seperti kita rasakan lah, listrik tiba-tiba naik, terus bensin tiba-tiba naik. Ya mungkin orang tua kalian atau bagi teman-teman kita yang sudah jadi bapak atau ibu merasakan bagaimana bahan pokok mulai naik harganya, padahal lebaran udah lewat. Seperti itu. Dan saya menunggu betul narasi kebangsaannya
langkah-langkah strategisnya, bukan hanya membangun keresahan, menganggap presiden itu ada di komponen masyarakat tapi tidak menjelaskan langkah-langkahnya. Di sini yang saya pikirkan bahwasannya akan banyak pengkritikan, dan ternyata terjadi. Banyak sekali yang mengkritik. Kalau misalnya kita lihat di platform YouTube, misal kita lihat di berita televisi, banyak sekali yang merasa itu hanya sebuah ada yang bilang sampai parahnya drama, settingan, atau membangun keresahan saja, atau seolah-olah presiden ada di masyarakat. Nah, sedangkan kita sudah harus mengetahui apa saja langkah-langkahnya. Kalau misalnya tidak ada langkah-langkahnya, kan sangat kacau. Apalagi kita sudah masuk ke dalam peradaban new normal yang katanya kita harus berdamai. Tapi artinya apa berdamai ini? Yang saya tahu hanya ada langkah-langkah taktis, yaitu protokol kesehatan, memakai masker, hand sanitizer yang tadinya social distancing menjadi physical distancing. Hal-hal teknis saya tidak melihat, hal-hal strategis yang dilakukan oleh presiden di pidato itu. Di pidato itu ya teman-teman ya, saya menukil dari pidato itu, tidak ada langkah-langkah strategis. Hanya presiden menghimbau para menterinya untuk mempercepat kerja-kerjanya, untuk mempercepat ketika sangat lambat buat peraturan. Apakah kata presiden kan apakah kalian mau saya buat perpu, perpres gitu ya kan. Tapi kembali lagi, ini seolah-olah hanya seperti pembangunan keresahan saja, atau menarik trust yang menimbulkan kefanatisan yang buta. Saya tidak mau kita semua menganggap itu penting, tapi langkah-langkahnya tidak ada, sehingga kita terjebak lagi dalam kondisi parsial seperti ini. Karena angkanya saja menurut Worldometers yang menilai seluruh negara yang terkena COVID di kemarin itu sudah sampai negara di angka 57.770 jiwa yang terkena COVID. Yaitu udah akumulasi yang sembuh ada sekitar 33.000 atau berapa, saya lupa gitu ya. Tapi saya di sini mencatat yang meninggal itu ada 6.113 yang terkena COVID-19. Nah, makanya penting banget untuk ditunggu langkah-langkah strategisnya. Kita tuh seolah-olah santai, tapi kita dikejar-kejar oleh wabah virus ini. Tidak ada kebijakan nih atau langkah-langkah yang konkret. Dan seperti jadi buah simalakama nih ketika Gubernur Jakarta bilang PSBB berubah menjadi PSBL. Kalau di luar Jakarta bilang PSBB berubah menjadi PSBB parsial. Tapi Jawa Timur seperti ada gelombang kedua, Jakarta yang tadi turun mulai naik lagi. Dan itu semua harusnya dari pusat mengantisipasi, dia yang paling bisa mengorganisir dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya di sini coba kasih strateginya, tapi bukan dari pemikiran saya. Saya juga sama seperti kalian, belajar memahami setiap pemikiran-pemikiran seseorang yang ingin membantu negara tercinta ini. Saya mendapatkan dua nama yang menurut saya konkret dan komprehensif. Yang lain-lainnya belum sampai ke situ sih saya melihatnya. Yang pertama itu dari Rizal Ramli. Dia bilang seperti ini, strateginya lockdown, harus di lockdown. Terutama yang terkena zona merah harus di lockdown. Nah, ketika di lockdown kurvanya akan tajam. Tidak seperti sekarang nih, kurvanya melandai ngelambung ke bawah tapi lama. Naiknya juga lama. Nah, kalau Rizal Ramli maunya tajam, seret. Tapi bantu itu dengan memberikan dana segar kepada UMKM. Belajar dari 9899 bagaimana penggerak ekonomi UMKM menjadi penyelamat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Support UMKM untuk
mereka transaksi ekonomi ini terus berjalan. Dan untuk melandai, untuk turun ke bawah itu karena kita mematikan dalam tanda kutip sistem perekonomian sebentar, semuanya project, bahkan dia bilang project perpindahan ibu kota. Terus habis itu kan cukup detail tuh, ada beberapa dari APBN, beberapa dari program-program kementerian yang itu sekitar berapa triliun gitu ya. Dan semuanya untuk kesehatan, dan setelah itu sebagiannya untuk pembangunan ekonomi lewat dari UMKM. Nah, itu kalau strateginya lockdown. Ada juga yang strateginya semi lockdown. Nah, ini mungkin lebih diterima kali ya oleh pemerintah. Tapi sekali lagi, saya juga tidak tahu karena semuanya kembali ke Bapak Presiden. Yang semi lockdown ini yang baru naik hari ini, yaitu kata Mardigusewicz atau kita kenalnya Bosman. Seperti kita ketahui, dia termasuk salah satu pengamat yang cukup bagus melihat kondisi atau kondisi sosial di negara, geopolitik, geoekonomi. Nah, saya ingin bilang yang dia sampaikan cukup komprehensif. Dia bilang Indonesia harus mengetahui terlebih dahulu varian virus ini. Apakah varian A yang ada, kalau tidak salah ya, di Amerika, varian B yang ada di Cina, atau varian C yang ada di Israel tapi disebar ke Eropa. Dan 3 varian dari COVID-19 ini punya kategori yang berbeda-beda. Nah, kita kan nggak tahu di Indonesia ini varian apa. Nah, setelah kita menemukan itu, kita lacak dari laboratorium kesehatan. Nah, baru kita tentukan dari 6.113 yang saya bilang tadi sesuai Worldometers yang meninggal, mereka paling dominan kena kombinasi penyakit apa? Karena seperti yang kita tahu ya, COVID-19 ini menghidupkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, sehingga penyakit kita menjadi dominan dan mampu mematikan diri manusia. Nah, misal ternyata paling banyak adalah penyakit sesak nafas atau penyakit paru-paru flek nih misal. Maka menurut Bosman, yang dikarantina itu yang punya penyakit sesak nafas atau penyakit paru-paru flek. Selebihnya mereka disuruh untuk beradaptasi. Nah, yang dikarantina ini yang 80% potensinya paling mudah ketika masuk COVID ke sana dan bisa mematikan dirinya. Datanya dari mana? Dari 6.113 itu. Kalau sudah seperti itu, pola pergerakan penularan COVID akan bisa dihentikan dan mapping ketika zona merah ada di Jakarta, di bagian mananya. Nah, ketika sudah ada zona hijau, maka transaksi ekonomi mulai lagi seperti itu. Nah, jadi seperti itu gambaran dari 2 pemikiran besar tokoh masyarakat kita. Dan jangan sampai setiap strategi-strategi anak bangsa selalu tidak didengarkan, sehingga kita selalu saja menyelesaikan masalah dengan cara mendiamkan masalah itu. Nah, oleh karena itu tetap semangat teman-teman, dan jaga kesehatan juga, dan jaga imunitas kalian, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih ya.